Pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda sedang menonton video dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong, atau di dalam bahasa Indonesia Gereja Pendoa Syafaat Hong Kong. Sebelumnya saya sudah pernah membuat tema di video ini dalam bahasa Inggris, dan saya akan buat di dalam bahasa Indonesia pada waktu sekarang ini. Pemirsa, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, maka Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudusnya, Spirit of Jesus Christ. Roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, untuk melakukan tugas seperti yang Yesus katakan di dalam Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu saya dan Anda. Mereka, yaitu saya dan Anda, akan mengusir setan-setan demi namaku, yaitu nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa surgawi. Sekalipun mereka dipakut ular, mereka tidak akan mati. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yesus Kristus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, bukanku ini, kepada Dia, kepada Yesus, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Yesus yang berfirman demikian. Mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Silakan Anda buka di dalam Yohanes 14 ayat 12. Pemirsa, Yesus berjalan di atas air. Yesus menyembuhkan berbagai macam bentuk sakit penyakit, yaitu sakit penyakit, baik sakit penyakit karena perubahan alam maupun sakit penyakit karena pengaruh-pengaruh roh jahat. Yesus Kristus mengusir setan-setan, melepaskan orang dari cengkeraman setan-setan. Yesus Kristus tidak perlu menyebutkan nama demi nama Yesus, tapi kita perlu menyebut demi nama Yesus. Pemirsa, Spirit of Jesus Christ, rohnya Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam hidup kita saat ini, yaitu Rohul Kudus, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Sehingga gereja Tuhan, yaitu saya dan Anda, akan melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari Roh Kudus dalam kehidupan gereja, yaitu dalam diri saya dan Anda, dengan luar biasa dahsyatnya, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir, melepaskan orang-orang dari cengkeraman roh-roh jahat, memberkati tubuh Kristus, memberkati jemaat Tuhan, memberkati orang-orang Kristen. Sebab kesukaan iblis membuat anak-anak Tuhan miskin, tidak punya duit, sakit-sakitan. Itu kesukaan iblis. Dan kalau sudah sakit-sakitan, sudah tidak punya duit, terus kemudian mengutuk Tuhan, mengatakan tidak perlu Tuhan, ikut Tuhan juga sama saja. Bahkan lebih parah lagi, berkata ikut Tuhan pala sengsara. Itu iblis paling suka. Ketahuilah, pada saat Anda dalam keadaan yang paling terpuruk, tapi Anda tetap praise the Lord, Anda tetap berkata praise the Lord, terpujilah nama Tuhan, saat itu iblis kecut, iblis tawar hati, dan iblis undur dari kehidupan Anda dan kehidupan saya. Saya pernah bekerja di sebuah tempat
hampir 2 tahun setiap hari saya mengalami depresi, tekanan. Saya tidak perlu mengatakan, malu untuk mengatakan semua ini. Saya pernah alami. Tetapi saya tetap, walaupun kadang-kadang saya di dalam lift, saya berkata, Tuhan, aku sudah gak kuat dengan semua ini. Tuhan, di mana Engkau? Tapi di dalam hati saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Dan saya terus masuk dalam doa peperangan. Pemirsa, saya tahu bahwa di balik semua itu akan ada breakthrough terobosan dalam pelayanan saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya, di dalam keuangan saya, di dalam kesehatan saya. Dan itu terjadi. Ada breakthrough keuangan, ada breakthrough di dalam pelayanan, dan ada breakthrough di dalam rumah tangga. Demikian juga akan terjadi dalam kehidupan pelayanan Anda, keuangan Anda, karir Anda, bisnis saya, bisnis Anda, rumah tangga Anda, rumah tangga saya. Akan terjadi breakthrough terobosan menuju ke arah yang terbaik hingga mencapai yang terbaik dalam nama Yesus. Itu tanda pertama, yaitu Yesus Kristus akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa dalam tubuh Kristus yang dalam diri saya dan Anda. Yang kedua, tanda yang kedua, roh jahat, Lucifer dan antek-anteknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghancurkan gereja. Dengan cara apa? 1. Spirit of disunity, roh perpecahan di dalam gereja. Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Spirit of disunity akan masuk dalam gereja kalau gereja tidak berdoa. Iblis paling tidak suka kalau gereja berdoa. Dan iblis paling suka kalau gereja malas berdoa. Kalau gereja tidak berdoa, kalau saya dan Anda tidak berdoa, spirit of disunity, roh pemecah belah akan menghancurkan gereja. Pendeta yang satu dengan pendeta yang lain ribut. Pendeta dengan jemaatnya ribut. Saling menyakiti. Saling memfitnah. Jika seorang pendeta sekalipun tidak berjaga-jaga, dia akan dipakai roh jahat untuk menghancurkan gereja, yaitu dengan spirit of disunity. Jemaat juga seperti itu. Atau pengerja juga seperti itu. Kalau tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, akan dimasuki spirit of disunity untuk memecah belah gereja. Sorry, gambarnya agak goyang. Yang kedua, setelah spirit of disunity, adalah spirit of lust, roh birahi nafsu seks. Sorry saya ngomong, ini belak-belakan saja. Anda boleh suka, boleh tidak suka. Roh seks yang tidak bisa terkontrol, yaitu roh jahat yang masuk bisa dalam tubuh seorang pendeta. Bahkan sekalipun Anda tidak suka, Anda pendeta, boleh tidak percaya, boleh tidak suka. Kalau Anda dan saya tidak berjaga-jaga, spirit of lust bisa masuk. Sehingga ada seorang pendeta sekalipun bisa jatuh dalam perselingkuhan, dalam perzinahan. Bisa masuk dalam jemaat, bisa masuk dalam pengerja. Spirit of lust, roh cabul. Anak-anak muda yang sedang pacaran, kalau Anda tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka spirit of lust bisa masuk dan kemudian menghancurkan, masuk dalam pernikahan yang tidak kudus, sehingga berkat Tuhan tidak tercurah secara maksimal. Anda harus bertobat dan harus terlepas dari spirit of lust. Anda yang sedang berpacaran, Anda orang Kristen, Anda suka pergi berdua dengan pacar Anda ke gereja, Anda harus bertobat kalau spirit of lust masuk. Yesus Kristus menghendaki Anda untuk diberkati oleh Dia. Kehendak Yesus Kristus untuk memberkati Anda. Spirit of lust. Gereja kalau tidak suka berdoa, spirit of lust masuk. Roh birahi, roh hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah spirit of disunity. Spirit of betrayal yang masuk ke dalam Judas yang menyangkal Yesus dan berkhianat terhadap Yesus. Spirit of betrayal bisa masuk dalam tubuh gereja. Seseorang masuk menjadi pengerja, suatu saat
dia punya hidden agenda tersembunyi. Dia akan buka cabang sendiri, berkhianat, membawa jemaat yang ada di dalam gereja Anda, dalam gereja saya. Tapi ketahuilah, spirit of betrayal tidak mungkin akan sukses kalau saya dan Anda suka berdoa. Karena itu, berdoalah. Spirit of betrayal macam-macam bisa menyusup dalam orang yang sedang berpacaran. Setelah iblis bekerja dengan spirit of lust, maka akan menghancurkan lebih jauh lagi, yaitu spirit of betrayal. Sehingga Anda bisa lihat di dalam gereja, sudah pacaran begitu lama, tapi salah satunya berkhianat, padahal sudah melakukan hubungan seks. Itu bukan karena cowok Anda jahat, cewek Anda jahat, tapi karena spirit of betrayal. Pemirsa, saya akan lanjutkan dengan video-video berikutnya. Ikuti terus video-video saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan saya berharap bahwa video ini membukakan hal-hal baru bagi Anda. Terlebih Anda pendeta. Bukan berarti saya lebih dari Anda, saya sendiri bukan seorang pendeta, tapi saya berharap ini membukakan hal-hal yang baru bagi Anda, dan mungkin Anda seorang pengerja. Mari kita berhati-hati untuk selalu tekun berdoa. Mari kita selalu tekun berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah saya yang membuat video ini, diberkatilah Anda yang menonton video ini. In Jesus' mighty name, I pray. Amen.